Coach Indra kan nggak selalu kayak nggak capek bilangin kalau mintalah sama Allah kan, ya namanya manusia kan kadang kan lalai juga kan, tapi Coach Indra itu selalu karena ngingetin. tanpa Allah kan kita nggak bisa apa-apa kan, disuruh banyak tahajud ya, alhamdulillah. Yo, welcome back to Discord. Diskusi olahraga bareng Raes dan Donzo. Indonesia. Suara gua abis kemarin live reaction. Abis nangis pelukan sama Rais. Nyata nggak jadi gol. Nggak jadi. Lo kemarin live reaction juga, Bang? Di prank juga lu, di prank. Lu sama? Sama, lompat-lompat, udah kayak orang gila. Iya. Tapi Itu, emang kalau rezeki emang gak kemana. itu yang gue bilang. Ya kan gue juga ngomong kalau rezeki nggak, walaupun mood setelah kejadian itu Betul. dan kebobolan kita tuh agak sedikit down ya. Iya. Dan Nggak, sebenarnya yang ngerasa down dan nggak percaya atau pesimis ya kita penonton. Iya. Karena Iya. itu nggak tergambar dalam reaksi mereka setelah kejadian itu. Iya. Buktinya langsung Irfan Johari bikin gol cepet. tahu nggak kenapa Irfan Johari bisa nyetak gol? Karena reaksi pemain Thailand menurut gua yang berlebihan itu membuat pemain yang ada di lapangan kebakar lagi, Bang. Iya, Coba bisa. kalau dia mereka sopan-sopan aja. Bisa juga seperti itu. Tapi sebetulnya ini kan semua sudah didesain dari penyisian. Peaknya jadinya di final. Iya. Semifinal mereka udah ngerasain tekanan yang luar biasa. Mereka bisa keluar. Malah Pak Erik bilang kita lolos dari lubang jarum. Iya. Nah kemarin itu mereka udah tahu bagaimana cara ngatasinnya gitu. Oke. Jadi Coach Indra langsung tenang gitu. Karena dia percaya anak asuhannya lebih baik dari Thailand. Karena secara permainan anak-anak ini nyaman kok. Nggak. Gue tadi mengira gini. Iya. Setelah unggul 2-0, kalau gue jadi pelatih, Iya. udah parkir bus aja. Iya. Mourinho gitu kan. Iya. Ternyata enggak lu. Iya. IS main normal aja. Iya. Dan impact-nya memang kita akhirnya bisa disamakan ya. Tapi Iya. kan mentalitas itu loh yang kita harus notice, berani banget, pede banget, dan ya mereka layak dapetin. Pergantian oke. pemainnya juga menurut gua tepat sih. Ah. Apa yang dilakukan sama Coach CS ya. Maksud gua menit-menitnya. Walaupun kan sempat kita ngomong, loh ini Thailand udah berapa kali ganti pemain udah banyak, kita belum ganti-ganti nih, Iya, baru satu iya. atau dua lah gitu. Nah ini menjadi bukti bahwa ya ada strategi yang tepat. Terus para pemain Thailand kan lelah tuh. Kelihatan banget kelihatan. capeannya pas perpanjangan waktu dan di situ kita unggul. Iya, kalau overall sih ya, kalau gua ini kan 32 tahun penantian. Iya. Dan luar biasa, ya, emang Indonesia ini identik dengan 32 tahun ya. 32 tahun Orde Baru. Iya. Jadi memang banyak 32 banget. tahun usia Menporanya. Iya, iya. SEA Games Kamboja ke-32. Iya. Wah, gila. Cocok Lebih yang bener. cocok logi yang, apalagi cocok logi terkait dengan Napoli, Argentina, dan akhirnya Indonesia kan, yang membuat sekarang bisa dapat medali emas. Tapi perjuangan Yes. ini yang, kalau misalnya kita bicara terakhir tahun 91, Iya. lo ngalamin kan, Bang? Ngalamin. Gue ngalamin, tapi gue nggak terlalu. Gue nonton waktu itu Enggak. di TVRI sih, lihat tegang Iya. banget itu. Itu apa sih yang membedakan? Karena kan 87 dapat kan, Mas. Dapat. Artinya kan waktu penantiannya nggak terlalu lama dong, cuma 2 kali SEA Games. Ya, waktu itu kan yang main senior. Iya betul. Oke. bukan U23 ya? Yang kedua, level Kedua. sepak bola Asia Tenggara itu nggak semaju sekarang, nggak secepat sekarang. Dulu nggak ada dulu nggak ada gadget, nggak ada sport science, semua kan sifatnya konvensional, Intuisi, konservatif. ya. Ya, latihannya kan juga kita tahu masih lari-lari di fisiknya. hutan, Ortodok turun ya. tangga, gitu. Pokoknya pendekatannya lebih ke fisik sih. Makanya kita kan menangnya itu adu penalti. Iya. Itu kelihatan para pemain tuh udah capek banget, tapi ya ngandelin luck jadinya kan. Dan sekali lagi kita tegaskan bahwa bukan kan selalu disebut-sebut kita juara SEA Games terakhir dengan Anthony Polos ini, jangan lupa tahun 87 kita dengan Barcema Pelua kok. Iya, Dengan iya. pelatih lokal juga gitu. Oke. Dan ya memang nggak bisa disamakan, tapi paling enggak dengan level sepak bola Asia Tenggara maupun juga Asia yang sekarang lebih maju, toh kita bisa kompetitif juga pada akhirnya kita juara. Gitu. Iya. Kalau generalnya nih, Is, ya, secara general pertandingan tadi malam, Is, lu kan kita nonton bareng nih. Sebenarnya sih udah gila sih kemarin sih, bukan nonton bareng sih. Kita udah pasrah, udah kayak apaan deh, udah ngomong juga udah ngalor ngidul. Tapi yang lu lihat nih, kacamata lo terkait dengan akhirnya hadir kembali medali emas setelah 32 tahun. Apa yang lu lihat dari pertandingan semalam? Mengharukan ya. Ini mengharukan ya. Kita tahu berbagai drama tersaji di lapangan gitu. Ya ada provokasi, terus ada intrik-intrik gitu kan. Ya ini sebuah pembuktian bahwa mental para pemain itu kuat gitu.
Dan ini adalah salah satu pembuktian juga dari seleksi pemain yang dilakukan oleh Coach Indra gitu. Dalam proses ini kan dia sebut ada 4 sebenarnya kan. Skill, teknik, Fisik, taktikal dan fisik dan juga mental sebenarnya. Itu yang penting. Bahkan kan bawa psikolog juga ke sana. Itu menjaga mentalitas dari para pemain. Akhirnya beberapa kali ya kita tahu pertama memang ujiannya memang yang lawan Vietnam itu 10 pemain. Yes. Terus kita bisa tetap tampil konsisten, tampil baik Kita bikin dan curi akhirnya gol lagi. bisa mencuri gol gitu. Di saat yang tepat lagi di menit-menit akhir yang bikin mereka sakit gitu. Nah, akhirnya melawan Thailand kita juga mentalnya tetap terjaga ya seperti kata Bang Yuki tadi. Wah, kalau kata kita sih memang wah ini hancur nih. Kamu lu sempat bilang juga ini moodnya udah nggak benar nih, Iya, udah iya. nggak baik gitu. Ternyata para pemain bisa menjaga momentum lagi, Iya. merebut gol cepat dan itu akhirnya membuat Thailand jadi lemas lagi. Secara fisik, secara mental mereka udah terkuras. Kita tahu banyak banget pemain yang Thailand yang berjatuhan kan. Ya akhirnya para pemain kita justru Coach Indra masukin Beckham. Tambah sakit lagi Rio mereka. Fahmi. Iya, akhirnya tambah kencang lagi kita larinya, mereka tambah kram-kram ya. Ini udah gue ngeliat ketika udah 3-2 dan para pemain Thailand udah kram, gue Udah sebenarnya yakin ya. Iya. Tinggal gol tambahan tinggal nunggu waktu Betul. aja. Nah, Yang perlu di highlight itu ini kan proses yang didesain ya oleh Coach Indra Safri. Jadi bukan serta merta kemudian kita karena punya kekuatan mental terus bisa simsalabim enggak. Iya. Kalau diperhatiin dari penyisian pertandingan pertama lawan Filipina, terus lawan Myanmar, ya, Iya, lawan Kamboja. Timur Leste, terus lawan Kamboja. Itu piramid yang sudah dibangun sehingga Iya. peaknya dapat ketika kita melawan Vietnam dan Thailand. Orang bilang mungkin ya terang aja grupnya lemah. Oke, grup lemah itu nggak bisa kita pilih kan, karena iya. itu udah di draw. Drawing itu. Cuma kalau untuk menjadi tim juara, lu harus kalahin tim terbaik juga. Semifinal kita ketemu tim kuat juga. Iya. Dan kita main dengan 10 orang, kita buktikan kita memang pantas. Di final kita ketemu yang lebih kuat juga. Iya. Jadi kita lewatin fase ini semua gitu. Thailand pun juga sama gitu kan. Mereka juga harus ketemu Indonesia juga gitu. Iya, loh. iya, iya, iya. Artinya itu nggak bisa dijadiin alasan gitu loh. Tapi ya gue mau tekankan bahwa ini proses dari penyisian itu sudah didesain oleh Coach Indra karena di situ dia mencoba semua pemain. Iya. Membuat rotasi yang bagus. Iya, iya. Bahkan ketika lawan Kamboja itu kan mayoritas pemain-pemain cadangan ya, Iya. bukan pemain utama yang diturunkan kan. Itu kan maksudnya kan untuk memberi istirahat yang panjang Satu, kepada itu. para pemain utamanya sehingga tampil fight lawan Vietnam, Iya. kita lebih bugar. Iya. Nah Thailand itu kan nggak napas tuh dia tuh. Iya. Lawannya kuat-kuat Kuat-kuat kan. ya benar Malaysia, Dan Singapura. makanya wajar tadi kalau Rais bilang pas di hari terakhir final itu ya udah Mereka udah capek. capek. Iya, iya, Dan iya, iya. mereka ya orang banyak yang ini ya nyindir ya. Dikasih gak mau kalah 2-1 sih ya udah kasih 5-2 gitu. Karena kalau kalah 2-1 mereka Iya, Nggak usah iya. terlalu ini banget nggak ya. usah dipermalukan. Dan gitu. nggak banyak juga hal-hal yang momen-momen Negatif, negatif. ya, betul. Tapi kalau ngomong soal momentum pertandingan semalam, banyak momen ikonik. Iya. Kita tahu bahwa tanpa adanya Pratama Arhan ternyata Dewangga Yes. mampu menjadi substitusi yang bagus lah dalam hal set Lemparan piece ke dalam. lemparan, menghasilkan gol pertama. Faktor luck kah, dilatih kah, itu whatever, yang penting jadi gol. Enggak, itu dilatih bro. Pasti, Iya. pasti. Karena Arhan nggak ada pun Dewa nggak lakukan hal yang sama. Iya. Lewat set pieces. Kan? Iya. Gol-gol kita banyak juga diciptakan lewat set pieces. Dan itu set pieces itu bagian dari strategi. Iya, setuju. Jadi karena Coach Indra mengalami kesulitan untuk bermain open play. Ketika lawan Vietnam, lawan Thailand bermain open play sulit sekali. Sulit, Ya. sulit. Kayak misalnya golnya Ramadan Sananta itu kan dari set piece, bola drop ball langsung Nah, ditembak itu dia, jauh, itu. dicolek jadi gol. Itu momentum kedua, kan sempat nanya nih, karena kan protes dari Thailand sendiri protes yang mengatakan bahwa bola tersebut harusnya bola fair play. Nah, kalau dari Bang Yuki atau dari Rais mungkin? Yang terakhir itu ya. Yang ya golnya Ramadan Iya, Sananta iya, yang dia sundulan, duluin main yang belakang. sundulan, yang kipernya salah sih, karena masih ada si Kim Di dan kipernya keluar. Jadi kan? dalam law of the game itu ketika terjadi sentuhan terakhir dari pemain yang bertahan dan situasinya di situ ada pemain yang bertahan itu terletak gitu, Iya. tergeletak gitu. Maka wasit berhak untuk niup. Iya. Karena advantage-nya udah milik kita. Oh, yang momentum yang Itu jatuhnya, tadi, ya. kan? Terus betul. drop ball. Drop ball itu bisa menjadi gol jika 2 kali sentuhan. Ya. Sentuhan pertama Hernando, sentuhan kedua Ramadan Sananta. Iya. Rizky Ridho. Rizky Ridho. Rizky Ridho. Dari Rizky Ridho dulu. Kan Enggak, yang- dilempar. bukan. Iya, dilempar wasit Rizky Ridho. Rizky Ridho, terus langsung di Ramadan Sananta, full iya. gol ke Ramadan Sananta, sentuhan kedua jadi gol. Jadi itu sah. Sah, iya, Jadi betul. itu kalau yang nggak ngerti pikirnya
mungkin sebagian pemain Thailand atau officialnya nggak paham kali ya. Betul, Kok bisa betul. langsung gitu. Iya. Mungkin mereka mikir itu bola fair play. Tapi kan juga ada situasi rebutan ya antara Iya. Ramadan Sananta dengan si yang Kan pemain. salahnya pemain belakang Thailand juga, orang posisi mereka 2 lawan 1 kok sama Ramadan Sananta. Betul. Nah, ada momentum lagi yaitu ya kita tahu bahwa kita udah ke prank. Jujur ya, gua tuh Lebaran aja gua nggak pelukan sama Rais. Cuma momentum yang gue pikir emas 32 tahun nih, gue pelukan gitu kan. Sampai lo kok wasit kok nggak kan begini kan? Kalau gol kan lu kan ke titik tengah kan, titik kick off. Dia begini. Kita langsung Udah mulai feeling tuh. Nah, udah mulai feeling gak enak. Ditambah lagi selebrasi dari Coach Indra Safri di mana itu bisa menjadi meme of the year kalau seandainya Indonesia gagal juara gitu kan. Tapi apa yang apakah salah wasit kah? Enggak. Jadi wasit itu niupnya sekali, prit. Oke. Gitu. Cuman karena agak apa aja kali ya? karena udah ngerasa waktu injury time udah habis, pritnya itu dianggap udah selesai. Kan kalau peluit akhir kan 3 kali prit. Iya, Gitu kan. betul. Prit sekali gitu, pritnya panjang prit, tapi sekali aja. Maksud wasit itu fall. Iya. Jadi bolanya harus tendangan bebas. Nah, saat itu terjadi itu, ini gue lihat Haikal tuh nggak coba Nahan delay. bola. Iya, harusnya minimal jagain bola lah gitu. Supaya di belakang itu konsolidasi dulu Iya. kan. Ya udah kejadian gitu. Kalau Dan karena tangan wasit juga arahnya ke sini dong, Iya, ke tengah ke arah iya. apa. Jadi makanya dikiranya tuh ya mungkin itu tadi apa namanya Habis. habis. Tapi ternyata ya udah hilang semua konsentrasi yang di bench lagi selebrasi. Di sini juga udah mulai, bener gak nih? Dalam hilang konsentrasi itu pemain Thailand memanfaatkan momen. soalnya di sini ada penonton bayaran udah ngelihat duluan nih. Wah. Ya kita Jadi itu ya udah langsung kita udah seneng banget. Karena kan emang maksudnya situasi kita saat itu 2-1 kita tertekan kan. Ya betul-betul kita bahaya nih momen-momen apalagi beberapa kali juga sudah 1v1 lawan goalkeeper dan itu Cuman epic sih kemarin sih, epic sih. Kita bener-bener terhibur lah ya. Iya, Tegangnya dapet, hiburnya juga dapet Iya. gitu kan. Momentum manajer Pak Sudarmaji juga Iya. bisa sampai Jadi, jatuh kayak gitu. Tadi gue baru lihat ada video dari angle yang lain, dari TV Filipina apa dari TV Kamboja gitu. Ternyata memang sangat jelas gue lihat setelah Thailand Menyamakan kedudukan, itu apa namanya selebrasinya Selebrasi, ya, itu pemain. mengitari nyamperin bench. nyamperin bench. Terus gue lihat emang terjadi benturan atau Titan Agung. friksi Titan sama salah satu pemain Nabrakin, Thailand. iya. Nabrakin. Karena dia emang ngedatengin kan. Iya. Jadi emang provokasi mulai dari situ. Iya. Makanya kan kemudian pas golnya si si Irfan Johari kan Iya. tambah lagi tuh di situ tuh. Karena gue lihat Pak Marjib tuh berusaha misahin dan ternyata Tegar yang dipukul. Tegar, nih. iya. Adminnya Admin PSSI, Timnas. Kemudian Tegar dipukulin. Iya, Oh, yang sempat itu yang pakai baju hitam itu ya? Begini ya, sempat dibawa ambulans tapi udah sehat alhamdulillahnya, nggak kenapa-napa. Untungnya Titan yang kartu merah, dia lagi posisinya di bench. Iya, Jadi betul. nggak merugikan kan. Betul. Thailand. Titan atau Sari kiper. Gultom, Enggak. Bang? Titan. Titan. Bukan Sari Gultom. Bukan Sari Gultom. Sari Gultom ya. Karena emang Titan yang nabrakin, tapi Titan tuh menjaga kehormatan Iya, karena bench dia masuk ke Indonesia. wilayah bench Iya. Indonesia. Tapi lucu ya, mas gue seumur gue tuh baru kali ini ngelihat yang emosi tuh Thailand. Iya, Biasanya kan kita terakhir momen ikonik Abdul Staluhu. Iya, betul di AFF 2016. Karena kan bolanya mau diambil tiba-tiba dilempar gitu kan, kesel, udah kalah juga. Iya. Dihantam lah sama Abdul Kemarin bolanya. kita kepancing juga kan, makanya si Komang keluar juga. Komang keluar juga, iya. Tapi kan kepancingnya karena emang udah jotos-jotosan bang. Beda kalau misalnya cuma kepancing sendirian aja nih, gitu. Kan kiper utama kan, yang kartu merah kan? Iya, kiper utama. Itu menurut gua fair sih. Karena Komang tuh udah kena kartu kuning. Kita tuh udah ngomong nih kayaknya Komang harus diganti nih. Komang karena dia panasan terus. Sampai Rizky Ridho tuh udah ngusir tuh sempet tuh. Nah, maksudnya ini yang terjadi. Nah, terakhir momen kayak pada saat Irfan Johari mencetak gol itu ribut pecah. Iya. Apakah Indonesia tuh nyamperin ke bench New Thailand? Kayaknya sih ada, kalau gue nggak salah, Marcelino bukannya? Gua di situ Situ kita nggak ngelihat. udah pecah. Tahu-tahu Iya, pecah aja, iya. tahu-tahu udah pecah aja. Karena gantian. Gantian kayaknya. Gantian Iya, mengolok selebrasi, lah. ya, betul. Mengolok. Gua nggak tahu apakah gantian itu pemain-pemain bench Indonesia mendatangi bench Thailand. Iya, iya. Tapi jelas itu kejadiannya udah di tengah tuh. Di perbatasan technical area. Iya, kan. karena udah dijaga Iya, setelah ada momentum iya. yang tadi sebelumnya. Tapi sigap juga sih pengamanan di itu ya. Iya, berarti hitam ya. Kayaknya pramuka.
Nah, kerusuhan yang terjadi itu dapat dari bocoran dari teman-teman yang di sana. Itu kan kita juga ada Arista ke sana, tapi sayangnya dia nggak ini deh, nggak berantem. Nggak berantem. Gue lihat fotonya dia langsung sama Thailand, sama supporternya Thailand segala macam. Tapi kalau ngelihat reaksi selanjutnya kan ada permintaan maaf. Oh Iya iya, betul, ke manajer itu sempat apa namanya Ada di yang TikTok. dorong ataupun yang mukul apa Pak Sumarji, akhirnya minta maaf nangis-nangis. Nyamperin ya, Karena, tahu Pak Sumar siapa. Takut hilang. Takut hilang. Karena itu paralel sama pengumuman permintaan maaf dari Federasi Thailand. Yes. Dan mereka merasa dipermalukan oleh timnya sendiri, oleh ofisialnya sendiri, dan nggak akan melindungi ofisial yang bersalah. Ya, Dia akan ada melakukan statement ya. penyelidikan. Iya, gue rasa Luar emang biasa. apa namanya itu udah keterlaluan sih kemarin. Gue lihat kayak Liga 3 gitu. Iya. Ributnya ya Allah. Tapi mungkin kayak begitu mesti kita harus juara ya. Dan yang menarik juga Don, yang perlu kita apresiasi, Pak Erik tuh ikut turun loh. Iya, Iya, salut sih gua. Ikut nenangin, ikut memberikan motivasi. Itu kan dia hadir tuh pas benar. Biasanya kan ketua umum sebelumnya kan begitu udah selesai baru turun. Hadir pasti Instagram Di doang saat biasanya di kita postingan. udah juara misalnya gitu kan. Kalau kemarin itu kejadiannya kita masih 50-50 tuh. Iya. Bahkan cenderung agak pesimis Iya, kan. iya. Erik turun, dia terus ikut tenangin. Wah, gue bilang ini pas banget sih. Terlepas itu mengangkat elektoral dia misalnya gitu. Popularitas dia gitu misalnya. Tapi ya sah-sah aja. Sah. Karena emang saat itu Emang tugasnya dia kan sebagai ketua umum kan. Dan dibutuhkan. untungnya juga sama panitianya diperbolehkan, Bang. Biasanya kan juga enggak. Harusnya Ada nggak boleh, protokol, emang. Iya, harusnya nggak boleh. Ada protokol. Tapi ini ya SEA Games apa Di namanya? Kamboja ini emang lucu sih. SEA Games itu event keluarga sih ya. Iya. Terserah lu mau banyakin cabang tertentu nomornya atau lu mau hapus cabang tertentu nomornya bebas-bebas. Jadi ya memang gengsinya semakin kesini semakin menurun menurut gue sih. Nah, ngomong-ngomong soal tadi lu sempat ngomong soal pesimis. Pertandingan di fase penyisian tidak meyakinkan. Di semifinal dan final bahkan ya kalau gue baca komen-komen di sosial media segala macam baik itu yang emang mendukung ataupun mencibir gitu, itu banyak yang nggak terlalu yakin dengan perjalanan Sananta dan kawan-kawan. Iya karena mereka pikir lawannya enteng-enteng, lawan enteng-entengnya susah bener bikin golnya gitu. Ya. Walaupun ujungnya kita menangnya gede-gede juga kan. Iya, betul. Gue telepon Bandung Saputra. Boleh. Ois. Media officer dari Timnas. Le, luar biasa ya. Keren. Selamat Le. Ini kita lagi konten. Bro, kita lagi konten, Bro. Mau jadi go fit call ya? Lagi di mana? Go fit call ya? Waduh, lagi nunggu. Kasihan amat. Bro, kita mau nanya-nanya nih. Siap. Masa nggak dianterin pakai mobil di sana? Lagi hari bebas. Oh. Aku kadang jalan sendiri apa naik motor kemana gitu. Oh, oke. Le, ini kita pengen bahas soal kemarin. Mungkin bisa share-share pengalaman. Kemarin tuh, pertama yang pas ribut, kan lu kan yang paling depan tuh kemarin nenangin luar biasa banget. Gimana? Gimana kemarin siapa yang kena kartu merah sebenarnya ikut Sahari ataukah cuma si Titan atau gimana sih cerita awalnya gimana sih sebenarnya tuh? Mungkin bisa cerita dikit dulu yang situasi itu. Itu berapa? Hah? Berapa kali ya? Itu ya 2 kali. 2 kali. Kan yang pertama yang Thailand dulu. Yang Thailand dulu deh gimana? Dia provokasi gimana tuh yang Thailand? Iya. Ya dia euforia kan di depan bench terus direspon sama teman-teman pemain terus Titan kalau nggak salah ada kontak kan sama Titan. Iya. Terus setelah itu ya langsung berkerumun. Ya seperti itulah. Terus yang kedua. Ya, Titan sama si orang yang pertama melakukan selebrasi ke gawang ke bench. bench Indonesia itu kan langsung kartu merah. Oke. Terus ya udah reda kan, terus langsung selesai ya Ya, pertandingan ya. Ya. Betul. Terus perpanjangan waktu Golnya pertama si dimulai, Johari. gol cepat kan itu si Irfan Johari. Betul. Irfan Johari gol tepat, terus dari bench terjadi keributan lagi. Indonesia pergi nggak ke sana? Itu ada pancingan dari Indonesia juga atau gimana sebenarnya? Yang kedua itu kartu merah tuh
batu merah banyak yang di kedua itu karena Oh. kipernya lawan sama Komang Teguh Ya. ya kan? Pukulan. Terus di kartu merah ada tuh dari Dari official. official apa Thailand. Oh, bisa Indonesia Nah, yang enggak? kedua itu aku nggak terlalu merhatiin. Nah, posisi itu kan dari fotografer. Iya, beda dengan saat posisi pertama. Mengapa posisi pertama aku di situ? Karena aku udah mau persiapan euforia itu. Oh iya. Kena prank juga ya. Kena prank semua. Begitu berit langsung ini kan. Memang dari Vietnam kemarin aku seperti itu. Jelang injury time atau apa, aku melipir dekat bench gitu kan, sambil dibawa kamera sama HP. Jadi begitu selesai pertandingan bisa dapat euforia secara langsung. Oke. Kalau yang kedua, masalahnya kenapa ya? Kok ribut lagi? Agak nggak jelas di itu. Ya mungkin saat 2-2 itu kan kita apa ya? Diserang. Kebobolan ya. Mereka melakukan selebrasi secara berlebihan. Nah, kita unggul, mungkin mereka nggak terima kali dengan selebrasi kita atau gimana, terus makanya terjadi apa? Clash lagi. Ya, biasalah. Inilah. Dari anak muda ya. Inilah, gitu kan. Yang kedua ini kan lebih lama kan? Iya betul, lama betul. Nah setelah ini rencana tim balik kapan? Karena Besok Insya Allah. jam berapa Charter ya? rencana nanti aku mendarat? share di grup. Oh di grup. Enggak, kan itu di grup. Ini kan di sini. Ya yang di sini ngikutin grup aja. Jangan, bukan grup anti STY kan tapi. Hah? Gila, Rais. Tapi apa namanya pesawatnya charter atau pesawat komersil? Ya nanti juga kita infoin. Ih, ngeri banget. Ngeri. Ngeri emang nih, udah kayak pejabat. Oh. Kayak katanya sih mau dibawa langsung ke istana katanya. Iya, pasti ke istana ya. Barengan sama kontingen lain juga sih kayaknya. Oke deh. Bro, thank you ya. Belum tahu. Bro, thank you ya. Selamat buat emasnya akhirnya. Emang harus Bandung Saputra juga yang turun tangan. Ampun. Oke. Apa? Gue telepon Ferrari. Terima kasih banyak Bang Rais. Thank you ya, Doa bro. dukungannya. Oke, thank you ya. Yo, assalamualaikum. Ntarin dong nih, Yo. gue telepon si Ferrari nih. Wah, mantap Ferrari. Oke. Mantap. Sini ininya. Langsung ya, langsung. Oke, itu Gila tadi nih. kita telepon Coba hening dengan dulu ya, gue telepon Ferrari dulu ya. Media Ini kan officer. di sini ya. Sekarang dengan Ferrari. Ini memang lagi masa-masa bebas ya. Maksud gua lagi inilah waktu senggang. Waktu senggang sebelum free pulang, mungkin time, besok. free time. Beli-beli oleh-oleh. Halo. Fer. Duh, bentar. Loudspeaker. Ini udah loudspeaker gua. Coba bantu di. Bentar. Udah speaker udah. Suara lu kecil amat, Fer. Iya, tapi ada makan malam aja nih. Oh, jadi hari ini merayakan kemenangan kemana aja nih keliling-keliling? Emang Kamboja ada tempat ini buat wisatanya? Ke warkop doang om dari kemarin saya kalau lagi libur. Aduh, Starbucks. emang rasanya sama Starbucks sama sini, Fer? Sama, kalau kita kan di sini kan ada Starbucks, jadi kita naik kaki pada naik ke meja semua. Oh iya. Ada Starbucks doang. Oh, iya juara bebas, Fer. Lu mau naik ke meja kek, mau nungging kek. Fer, coba ceritain gimana Fer suasana akhir kemarin kemenangan tuh. Yang ini kan boleh dibilang pengalaman pertama yang terbesar lah yang kamu rasain ya. Apa yang kamu dapetin tuh euforianya saat itu tuh pas pasti Saya juara sendiri. itu. Kamu sendiri gimana tuh? Kalau saya nggak ini om, saya nggak bisa nangis banget, tapi emang nangis sih, tapi nggak kayak lawan Vietnam gitu loh hebohnya. Oh, kenapa tuh? Nggak tahu kenapa, kayak nggak nyangka. Oh. Nggak nyangka karena kan dapat emas ini 32 tahun sejarah. Atau air mata kamu udah habis Fer gara-gara Piala Dunia kemarin gagal ya?
Saya emang yakin sih sama anak-anak, emang di sini apa kebersamaannya dari pelatih, manajer semua sih ini apa ya, Kompak kita karena di sini bukan hanya kayak main bola, di sini lebih secara keagamaannya tuh jadi lebih kuat, jadi sama-sama kita bukan hanya menang main bola tapi menang karena bantuan Tuhan juga gitu kalau saya pikir. Oke. Jadi kalian menjaga etika juga ya, itu terus akhlak. Iya. Ya. Karena Coach Indra kan nggak selalu nggak capek bilangin kalau mintalah sama Allah kan, ya namanya manusia kan kadang kan lalai juga kan, tapi Coach Indra itu Selalu karena betul. tanpa Allah kan kita nggak bisa apa-apa kan. Oh, jadi pendekatannya memang beda nih, Fer ya, Coach Indra? Iya, emang pendekatannya emang itu yang saya Rasain. bagus Pak. Nah, itu Iya, karena kan banyak disuruh banyak tahajud ya, alhamdulillah. Oh iya. Makanya kan hasil. Jadi- Makanya saya pas malam mau final tuh kan saya tahajud sama Rio. Saya aja tahajud sama Rio, saya mimpi saya main sama pemain-pemain bintang, Om. Oke. Oh, gitu ya. Jadi itu kayak Saya main pemain bintang terus saya juara. Wah, saya sudah feeling wah ini saya kayaknya ini nih bener juara. oh, kayak petunjuk ya. Kayak petunjuk ya. Iya, Eksklusif lu, habis bayangin sholat lu. tahajud kan saya tidur lagi. Iya. Terus Fer, Om Iya, sedikit mau flashback nih. Yang kamu kan ada di lapangan, kamu tahu itu cerita ributnya gimana awalnya, Fer? Ini banyak versi soalnya nih. Kalau menurut pengamatan kamu diawali gimana ceritanya tuh? Itu karena karena Thailand aja kurang apa sih namanya kayak apa? Kurang Provokasi. respect lah sama kami kan. Oh. Dia kurang respect dia. Yang saya lihat mah saat dia gol semua pemainnya lari Ke bench. ke tribun. Kalau pemainnya ke tribun, ofisialnya lari ke Bench depan kita. bench kita gitu. Oh, Iya. oke. Tapi saat kejadian itu kan udah sempat direlay tuh si Titan kartu merah Iya, gitu ya. itu kan yang tadi Pertama. saya bicarakan yang pertamanya Yes, kan, yes. yang pertama, yang kedua ya namanya kita lah kan, namanya gol lagi mungkin ada official kita juga begitu kan. Gantian ya. Iya, makanya saya pengen ikutan tuh Om. Jangan loh. Tapi saya pikir wah kalau saya ikutan nanti kartu malah rugiin tim. Iya, betul ya. Betul. Iya, Ber. Itu kalau si Ya, Komang saya emang adalah beda. si Komang emang kelihatan tuh dia. Ini dulu ya, mukul duluan ya. Iya, Komang ya gitu. Iya sih. Karena dia mukulnya tuh nggak di tempat yang lagi ramenya Om, dia kayak di belakang-belakang gitu. Iya, nyuri-nyuri. Iya, kan kalau yang kelihatan lagi ya. umpel-umpelan kan enak tuh ya, lagi umpel-umpelan jebret gitu kan ya. Jangan, Makanya Fer. enak banget itu. Jangan Fer, belajar Fer. Gila tuh. Om, kamu masuk aja Om deg-degan. Aduh, Ferrari nih udah panas nih, ntar dia ke bawah nggak ya gitu. Posisinya juga beda. Iya. Iya, saya pengen ikutan, ada apa Panca juga nonton. Oh. Aduh, jangan dah. Nih gue tahan dulu dah. Daripada gue. Bos Persijanya nonton di atas, nggak berani dia. Iya, dari kemarin dari semifinal kan nonton. Waduh, jangan dah. Ada komunikasi Fer antara Pak Panca sama teman-teman dari pemain Persija di timnas saat dia datang. Nggak ada sih Om. Oh, Nggak ada. jadi ini kalau timnas ini selama di Kamboja tertutup Fer, nggak bisa ada dari klub atau dari keluarga datang gitu. Nggak, tertutup Om, tertutup. Karena emang target kita kan di sini emang benar-benar kan, dan punya manajer kayak Pak Marji itu Tegas banget ya. emang bagus banget, tegas banget. Orangnya keras tapi saya suka sekali deh. Karena dari dulu saya nonton timnas katanya Pak Marji. Emang ternyata emang orangnya keras tapi baiknya kalau sama pemain perhatiannya tuh boy, lebih banget. Iya. Jadi Karena saat skor 2-2 kemarin tuh dia motivasinya paling tinggi. padahal dia itu ya, jontor ya, dihajar ya. Iya. Makanya. Nah itu terus Pak Erik sampai Iya. turun ke bawah ya. Iya itu. Makanya saya juga loh ada Pak Erik juga nenangin. Iya. Kayak Iya. support. Nah, Fer, setelah ini agenda berikutnya kan katanya pulang besok. Ada acara apa, Fer? Yang kamu tahu, Fer, buat timnas? Acaranya sih setahu saya insya Allah ke Istana Om, kayaknya Om hari Jumat. Oh, iya karena Pak Jokowi udah janji sih mau kasih bonus, Fer. Iya. Kasih hadiah, Iya, dikasih dah. karena Harus Pak dong, Jokowi harus juga dong. Pak Jokowi juga sempet deg-degan di prank dia nonton. Iya kan, itu kayaknya. Indonesia di eh,
Wah, bonus udah dikasih tahu belum berapa nih bonus? Iya bu. Hah? Aduh nggak tahu Om. Oh, belum tahu ya? Belum ya, dipublish. semoga buat bisa beli rumah cash kan lumayan. Amin. Besok jam berapa berangkat tuh, Fer? Apa? Besok berangkat jam berapa? Besok jam 1 kayaknya siang. Oh, siang. Iya. Oke, Fer. Yo. Thank you, Fer. Makasih Siap. banyak, Fer. Yuk. Yuk. Ya sama-sama. Bayar gua loh. Oke. Mahal ini. Tadi Rai sudah telepon, Bang Yuga. Gue juga mau telepon nih. Terus bro. Telepon. Bimbro dia. Bimbro. Gue jangan telepon gue, terus sangkain dia ada di grup. Oke, itu tadi tapi menarik ya. Kalau Gila, kita ini lihat Bang, dari- ini A1. Iya, kalau kita ngeliat dari perbincangan gue dengan MO tadi, terus dengan Bayu dengan Ferrari, emang tim ini dijaga. Terus tadi Iya. situasi di malam sebelumnya itu Iya, tuh yang Emang sebenarnya- sangat agamis Ya, banget. religius ya. Tapi emang sosok Indra Safri emang kita tahu lah emang. Iya, Emang sangat seperti itu. religius. Walaupun dia agak sedikit lupa di gol ketiga keempat itu sujud. Senengnya. Iya, saking senangnya. Apa dicolek-colek sama Iya. Malah pergi. Sebenarnya bukan lupa sujud ya, dia mau tahiyat akhir. Gue bilang, lu tumben kayak gak sujud nih yang ketiga Tapi keempat. tuh tadi tuh yang mahal tuh dia bilang dia Main tahajud. Iya. tahajud malam terus dia ngimpi main bersama bintang-bintang. Iya. Bintang-bintang Dan itu kan juara. simbol ya. Iya. Wah, saya yakin bakal juara. Maka tadi dia bilang nggak terlalu euforia banget karena mungkin dia udah feeling gitu. Iya, dapat ini ya, dapat Ya. penglihatan. Dan benar-benar tuh para pemain tuh didekatkan betul ya terhadap yang maha punya gitu loh. Itu dia. Ya kan? Makanya hal non teknis tuh kita sepertinya didukung sama semesta gitu. Iya, dan kalau gue melihat ya, kalau misalnya memang kalau udah di tipikal turnamen kayak gini, ini bicara taktikal ya, taktikal penting, Penting, tapi di tapi satu nggak sisi terlalu penting. Betul, pada saat itu bagaimana changing room, bagaimana suasana tim ya. Iya. Pemain jadinya ya punya manajer kayak Pak Sumarji. Iya. Jadi kan benar-benar all out, Bang. Iya, iya, Nah, ini dia elemen-elemen non teknis ini yang mungkin bisa dibilang yang menghadirkan emas setelah 32 tahun tadi. Ya, apalagi ini turnamen ya. Iya. Kalau kompetisi kan taktik, teknik, Oh, jelas dong, bensin segala macam lah tuh. organisasi. Kalau ini kan benar-benar non teknisnya. Makanya kita datangin psikolog kan. Iya. Bu Asti itu jasanya besar loh. Tadi gue sempat colek dia juga, tapi ntar satu-satu dulu lah. dia inilah sangat terharu juga karena gini, bukan cuma pelatih ya sebagai sutradara behind the scene, tapi juga ada Tim lain. ada departemen psikolog dan juga analisis HPU. Ini kan dua komponen yang juga besar perannya. Iya. Fisioterapis juga. Iya, itu bagian lah, ya kan. Jadi menurut gue mereka berkolaborasi dan ini hasil tim gitu loh. Dan yang memang kalau pemain-pemain kita kan Don agak aneh mungkin ya, kok nih udah dewasa pakai psikolog ya. Indonesia mah dewasa umurnya doang. Iya. Tapi perilakunya, Iya. habitnya emang perlu ada arahan. Dan yang menariknya nih psikolognya kita nih Bu Asti ini cewek lo gitu loh. Iya. Nggak ada rasa, kan ini udah Iya, dewasa dia. benar-benar. Dia kan mulai itu dipercaya itu waktu Fahri pegang U16 waktu juara. jadi dia sebagian tuh dia kenal Udah pemain tahu ini. dari kecilnya seperti apa. Fajar, Witan, Omar, Bagas, Iya. terus Witan pas U18 yang juara juga di yang Kabo- peringkat iya, 3, oh, peringkat 3. 2019. Iya. Itu kan muncul tuh Rizky Ridho, Dewangga, Witan tuh. Jadi tim ini memang bukan ujuk-ujuk ada gitu, tapi memang udah berproses dari usia sebelumnya Iya, gitu iya, loh. iya. Jadi ya semua kita respect lah, kita hormati lah semua pelatih lah. Oke, gue pengen nanya nih sama kalian berdua. Pemain terbaik, pemain yang tadinya diharapkan tapi nggak perform, dan terakhir pemain yang memberikan kejutan tampil bagus artinya nggak disangka-sangka tapi tampil bagus. Ya, Pemain terbaik. Terbaik sih bisa konsideran antara Ramadan Sananta sama Marcelino. Marcelino ya. Ramadan Sananta nih karena mutlak karena dia konkret golnya dominan 5 ya. 5 gol. Fajar juga. Walaupun penampilannya up and down. Berarti tapi Fajarnya dia masuk kemana? Ke kejutan apa ke karena kejutan Karena ya? dia sebenarnya kan nggak di plan sebagai starter Betul. di awal kan. Tapi Bet- tiba-tiba dia bisa plot twist, dia bisa mengubah keberuntungan kita, mengubah situasi jalannya permainan. Akhirnya dia selalu dijadiin jalan keluar. Betul. Ya. Terus kalau Marcelino walaupun nggak terlalu konsisten, tapi dia selalu hadir di saat-saat kita tertekan dan dia bisa Ya. bukain jalan. Ya, game changer ya dia. Kakinya itu ringan banget. Enteng banget ya. Visinya Dan kayaknya luar juga biasa. dengan seusia dia tuh kayak dia tuh
dewasa banget Dewasa cara banget, mainnya. cara main dewasa, dan itulah dia yang bisa menghidupkan lagi kepercayaan diri ke rekannya. Karena dalam tekanan kan perlu Iya. perlu pemain yang bisa nge-break ya, Betul. bisa pegang bola Ya, yang bisa mecah kebuntuan lah gitu. Counter flop yang tadi kita harapin tapi ternyata nggak perform. Kalau lihat final kemarin hampir tertutup semua ya, hampir tertutup semua. Maksudnya semua pemain punya bagian-bagian, Maksudnya overall kayak punya peran ya. kalau lo lihat Witan Yes, ya mungkin ya Witan. dari kita Iya. kan dengan nama besar dia pernah main di Eropa juga kita harapin gue pasti. setuju sih. Emang Witan nggak sesuai dengan harapan. Iya, walaupun nggak jelek-jelek banget sebenarnya, Iya, tapi nggak sesuai harapan. tidak sesuai dengan apa yang kita Dan harapin. dia nggak bikin gol sama sekali. Iya, pertama kalinya ya, akhirnya nggak bikin Iya. gol. Kalau Lois, Yang pertama ada 3 pemain ya. Kalau gua best player-nya. ya menurut gua Iya. ya yang layak Rizky Ridho, Ya, bisa Marcelino juga. Ferdinand, Bisa juga. Ramadan ya? Ramadan, Iya. atau enggak Fajar Fatur Rahman. Tapi memang yang paling mengejutkan adalah Fajar. Fajar. Kemudian ada lagi Tovani ataupun Ananda Rehan ya. Iya. Ananda Rehan tuh perannya penting banget Iya. sebagai gelandang Iya, bertahan. Itu lawan benar-benar Kamboja luar juga biasa. luar biasa. Lawan apa? Vietnam. Vietnam. Lawan Vietnam tuh luar biasa banget gitu. Selebihnya memang sudah sesuai ekspektasi. Ya memang yang menurut gua memang di bawah ekspektasi gitu memang, maksudnya Bukan bukan mendiskreditkan, bukan tapi kan memang mendiskreditkan. harapan kita besar ke dia, kita tapi memang dia nggak tinggi, bisa perform tapi gitu. memang ya gue nggak tahu ya, dia punya perannya sendiri, ada kontribusinya iya, tapi memang belum seperti Witan yang kita lihat 3 Iya. tahun lalu atau 2 tahun Kalau lalu. Irfan Jauhari, super sub kita di itu juga partai oke, final. itu juga luar biasa ya. Kalau 2 gol ya dicetak ya. Ini kan juga bentuk ataupun bagian kontribusi klub ya, Iya. yang memberikan kesempatan bermain pada Yes, pemain-pemain itu setuju, kan. betul. Ini kan pemain-pemain yang semua punya jam bermain mumpuni di liga. Ya, di atas Irfan 2 digit lah, Johari, 2 digit lah ya. Ferrari, Marcelino, Rizky Ridho, pemain-pemain muda yang itu bukti bahwa kalau mereka dapat kesempatan bermain di level kompetitif, maka mereka terasa secara alamiah mental Iya, mereka iya, karena iya. menghadapi tekanan-tekanan itu. Iya, iya. Dan itu beruntung Coach Indra dengan pilihan yang sempit ya. Dia bisa mengcombine antara pemain yang sudah berpengalaman, quote on quote yang sudah pernah main di senior ya, Iya. seperti Witan, kemudian Rizky Ridho, Ridho, eh, iya. dengan pemain yang ex U20, ya kan, sama pemain-pemain baru Iya. yang ngerasain timnas di sini ya, seperti Ananda Rehan, Taufani, Stroyer, Haikal. Itu harmoni yang luar biasa. Nah, campur tangan Coach STY ya terkait dengan potong generasi yang tadi lo bilang, lo ngeliatnya seperti apa, Is? Karena kan kalau gue melihat nih ya, Coach STY kan memberikan kesempatan pemain-pemain muda. Yes, Iya. yes. Marcelino, yang Ya, tadi Rizky betul. Ridho segala macam. Apa yang lo lihat dari situ? Pertama gini, secara mentalitas, oke benar kata Bang Yuke, ini sudah dibangun dari sejak usia dini gitu. Terus kan ada pemain yang hilang. Kemudian puzzle-puzzle itu dikumpulkan lagi oleh Coach STY, dibangun waktu itu untuk U20, tapi juga untuk tim senior. Yep. Ya ini yang kita apresiasi adalah dia berani memainkan pemain-pemain muda, dipromosikan lah ibaratnya. betul. Rizky Ridho, kemudian Marcelino ya, tadi. Arhan termasuk, Arhan, ya. gitu. Ya Marcelino apalagi gitu. Ya ini membuktikan bahwa para pemain ini semakin diasah, semakin klub jadi lebih percaya sebenarnya. Ketika ada suatu pelatih timnas memberikan kepercayaan, klub jadi lebih percaya, dan ini ada peran STY ya. Kita nggak bisa pungkiri gitu untuk memberikan kesempatan itu. Terus Gak ada yang dia mungkiri, juga- Is. Gak ada yang mungkiri. Terus ada di drill lagi sama dia soal fisik. Iya. Di drill lagi sama dia soal fisik, kan kelihatan kan kita agak lebih berkembang gitu. Oh, iya. Walaupun mungkin metode latihan fisiknya beda, tapi di drill, Iya. terutama para pemain kemarin yang inti ya. Iya. Gitu. Ya ini ya ada peran juga dari ST. Jadi benar, ini sebenarnya kerja kolektif. Jadi nggak hanya pelatih, nggak hanya pemain, ofisial, terus pengurus pun gitu. Pengurus yang sebelumnya Iya. juga kan ikut berperan juga sebenarnya. Gitu. Oh, Bukan iya. zaman Jadi- Pak Erick doang gitu. Jadi memang ya semuanya ada peran. Jadi tadi gua ambil kuncinya di Rais ya. Ini seperti menggabungkan puzzle dalam satu frame ya. Iya. Di mana semua pelatih ini punya peran, nggak ada yang dominan. Nggak ada yang dominan. Karena tadi seperti gue ulas bahwa pemain-pemain ini sesungguh-sungguhnya itu sudah ada dan ditemukan, quote on quote ya. Ditemukan Iya. bukan berarti dibangunin dari nol ya, Iya, tapi iya. mulai diperkenalkan di timnas itu sejak eranya Fahri. Iya. Oke. U16 Iya, yang betul. kita juara di Sidoarjo. Iya. Kemudian Fahri melanjutkannya ke U18. Tambah lah tuh pemain-pemain kayak Dewangga, Rizky Betul, Rizky Ridho, Ridho, betul. Beckham, Iya. digabung dengan yang ex U16 sebelumnya, Hernando, Iya. terus Bagas, Komang. Komang. Jadi mereka sudah ada di situ. Kemudian masuk Bima. Marcelino itu kan dari U16 di Bima Sakti. Betul. Dia dipromosikan, jangan lupakan juga. Iya, gitu kan. iya. Ferrari juga. Iya, kalau Ferrari emang itu dari era Sintayong. Karena kan dia untuk proyeksi Piala Dunia U20, U20. betul. Digabungkan lah itu.
Indra Safri ini pelatih spesialis turnamen. Iya, Jadi iya. memang semuanya klop gitu loh. Iya. Dia tahu cara nge-treat bagaimana tim turnamen gitu. Iya, Dia 2019 bawa 2013 bawa Evan Dimas juara U19. benar. Terus AFF U22 2019 dia bawa tim ini juara juga. Iya. Dan sekarang 2023 juara juga gitu loh ASEAN-nya. ASEAN. Jadi ya memang ini spesialis turnamen gitu. Garis Dan- tangannya bagus ya. dan Pembuka pintu sebenarnya nih, teman-teman semua, kalau kalian nonton ini secara detail dan teliti, kalian tahu perbedaannya di mana. Iya. Karena tadi Ferrari juga ngomong, pendekatan. Yep. Iya, iya. Betul. Nah, pendekatan nih kan, berarti kan kelebihan dari Coach Indra Safri. Iya. Tapi kan kalau misalnya lihat pertandingan terus banyak komentar segala macam, miskin taktik nih, kayak Ancelotti dikatain sama pelatih sebelah gitu kan. Nah, tapi lu setuju nggak sih Is kalau misalnya pertama ya, statement dari netizen terkait dengan Coach Indra Safri ini yang mengatakan bahwa beliau miskin taktik, tapi juga beliau adalah pelatih tersukses. Menurut lu seperti apa? Gini ya. Kenapa ya? Pedes banget kayaknya. Enggak. Memang kalau dilihat secara permainan seperti itu ya. Tapi lu lihat cara dia memasukkan pemainnya. Oh, pergantian pemainnya. Pergantian pemain. Iya, Pergantian pemain yang tepat. Selalu gitu. mengubah jalan Selalu permainan. mengubah Irfan jalan Jauhari, permainan. Beckham mencetak gol. Pernah sempat nggak berhasil memang. Ketika Piala AFF gue lupa kayaknya U18 deh gitu. Kita gagal. Yang kalah sama Jepang ya? Iya, Waktu kita Piala Asia juga kita ya sudah perempat final sudah oke lah gitu. Kalau udah level kita ketemunya Jepang gitu kan. Ya cuma kalah 2-0 gitu waktu itu. Dan di Piala AFF U18 sempat memang dia terlihat kayak miskin taktik memang. Misalnya itu aja cuma ganti pemain tapi skema nggak diubah. Oke. Tapi di yang kemarin variasinya ada. Para pemain dia juga ditopang oleh para pemain yang Kualitas punya kualitas dan punya multifungsi. Iya, artinya Jadi bisa sehingga main posisi berapa iya, kali ya. mau main kayak gimana aja enak pemain itu. Oke. Lo lihat aja bergeraknya kemana aja itu kayak Marcelino Ferdinand, kemudian si Taufani ataupun Iya. Haikal. Bahkan Fajar Fatur Rahman nggak selalu Fajar dari Fatur kanan, Rahman kadang-kadang ke cuma kiri juga. Kadang di kiri, kadang di tengah, bantu di belakang. Jadi memang ditopang oleh pemain yang berkualitas juga gitu. Ya kalau gue ngeliat di sini memang sudah memang lagi waktunya kita gitu. Memang udah ditakdirin di Lauhul Mahfuz kalau kata temen gue. Ngeri. Chat ya gitu. Enggak, Ya oke secara permainan mungkin tidak sehebat STY misalnya gitu. Tapi ada garis tangan keberuntungan di situ dan secara taktik tepat pergantian pemain terutama. Oke. Kalau gue sih nggak setuju ya dibilang miskin taktik. Kalau untuk SEA Iya. Games ini, Iya. untuk SEA Games ini dia justru adaptif kok. Adaptif. Kok. Dia nggak mendewakan filosofi yang kita kenal Indra Safri dengan permainan build up kan. Iya. PPA, PP panjang. Iya, misalnya iya, gitu. iya. Enggak kok, dia adaptif dengan lawan juga kok. Artinya kan dia punya kemampuan untuk bagaimana mengelola sepak bola yang dinamis kan. Iya. Dan banyak sekali gol-gol yang tercipta, lu perhatiin deh, itu memanfaatkan kesalahan dan kelengahan lawan. Jadi langsung press. Iya. Kemarin tuh kan Timing, Jauhari kan betul. kayak gitu. Terus yang gol yang waktu kita lawan Vietnam, itu kan counter press itu. Iya. Itu counter press kan bukan permainan asli Indra Safri. Iya. Tadi gue katakan itu kan bagian dari strategi pelatih. Jadi kalau lu bilang ini miskin taktik, terutama untuk SEA Games ya, gue nggak ngomong yang lalu ya. Iya. Enggak dong, dia kayak taktik dia justru. Dia banyak variasi yang dimainkan dan pemain-pemain cadangan yang diturunkan itu bisa mengubah jalannya permainan. Iya. Dan tentu terbantu dengan asisten pelatih, ada Kurus, Yes, itu ada pasti. Bima Sakti. Iya. Jadi sektor-sektor kan kita sempat wawancara. Artinya kalau misalnya striker yang latih Kurniawan, ya. Maksudnya bukan ngelatih sih, maksudnya lebih ke kayak memberikan masukan-masukan juga. Bima Sakti gelandang, belakang Ego Purjianto dan kiper Sahrigul Tom. Iya. Dan ya berarti nggak miskin taktik lah ya, karena kan punya plan A, plan B sampai plan Z mungkin ya kan, harus, karena kan iya. ini kan kalau bicara turnamen ya kita tahu bahwa kita nggak bicara yang panjang gitu, tapi bagaimana bensinnya cukup, semuanya katakanlah kecepatannya cukup, Yes. yang mampu kita sampai garis finish dan akhirnya sampai Coach Indra Safri Kalau di istilahnya di lomba atletik ini 100 meter. Ya, cepat ya, sprint ya. Iya, mesti sprint cepat. ya. Dan itu lo harus ngelola stamina kan. Iya, betul. Ngelola strategi juga, main arah angin, Betul. gitu-gitu kan. Nah, Dan bagaimana lu melakukan start seperti apa, seperti itu. Dan kayak gitu. berarti setuju lah ya kalau saat ini ya pelatih lokal terbaik adalah Coach Indra Safri karena berhasil memenangkan berbagai macam gelar di kelompok usia. Iya, sudah clear ya. Sudah clear lah ya, sudah clear. Tapi satu hal, dengan hasil ini pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu sama netizen sebetulnya ya. Gimana nih, setelah Coach Indra Safri ini meraih medali emas setelah 32 tahun gitu.
Ini enakan Coach Indra aja apa balik ke Lu nanya susah amat sih. Opa Sintayong? Karena untuk menangani Asian Games besok. Sintayong, udah. Iya. Kasih Sintayong. Karena emang kesepakatannya kan begitu. Oh gitu. Indra Safri itu kan memang ini pelatih stuntman gitu. Ya benar, kan harusnya kan buat Pengganti. Borneo 20. Sebetulnya kan ini kan ada jadwal mepet ya. Iya. Iya, betul. gitu. Jadi ya sekarang dikembalikan ke Sintayong kan pasti pemain-pemainnya dari sini kan U22 ke Asian Games U24 atau 23 ya. Iya. Kan nggak akan jauh. Iya, Tinggal ini diserahin lah, serah terima lah nih. Sekarang giliran Iya, mau dikembangin seperti apa lagi ya benar. Ya sudah, tugasnya Coach Indra sementara ini selesai. Balik lagi ke Dirtek. Balik ke Dirtek misalnya. Ya udah Coach Sintayong lanjutkan tugasnya gitu. Oke. Ya kita harapin ya bisa berprestasi juga. Ya, karena Itu ini- aja sebenarnya. Iya, ini kan Intinya momentum. momentum. Iya. Bisa Berarti sebenarnya kalau misalnya Coach Indra Safri nggak jadi pelatih stuntman tadi, Coach Sintayong juga bisa meraih medali emas ya sebetulnya di SEA Games Mungkin, ini. iya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Karena belum kejadian. Oh, iya, iya. karena kan kita Sekarang dia udah lu jangan usah mancing-mancing dong. Nggak usah provokatorin. Gue nggak provokator. Ini kan gue nanya. Ya ibaratnya kan analoginya kalau seandainya si Coach Sintayong, harusnya kan Coach Sintayong yang memecahkan kalau rekor itu. seandainya dia berarti nggak ada Piala Dunia. Iya betul. Iya. Betul. Emang nggak ada Piala Dunia kan? Belakangan tahunya kan. Iya belakangan Ya tahunnya. memang ini udah garis Tuhan. Garis Udah, Tuhan. Kan udah tertulis di Lauhul Mahfuz tadi. Iya, dan akhirnya dua pelatih ini akhirnya berkolaborasi dengan baik juga ya. Bagaimanapun juga tidak terlepas dari Sintayong juga memberikan jam terbang Iya. buat para pemain-pemain yang akhirnya dipakai sama Coach Indra Safri untuk meraih medali emas SEA Games Kamboja 32 Iya, betul. di tahun 2023 ini. Oke. Oke. Scorer agak panas terakhir tapi nggak kepancing mereka berdua. Yang pasti jangan lewatkan selalu acara Discord ya. Ada gua, ada Rais dan juga Bang UK dan juga yang lain nantinya. Jangan lupa juga like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Skor Indonesia. Dan tentunya juga follow Instagram Rais. Belum verified soalnya. Biar dia ikutan diserang juga. Iya. Jangan kita aja. Udah serang tipis-tipis doang gua. Diserang tipis-tipis. Udah. Bang Yuka gak jadi ngomong. Oke, gue Doni Zola. Gua Rasatan. Oke. Bye.